Oke, jadi di video kali ini gue akan memberikan tips gimana caranya beli iPhone bekas X internasional yang aman dan bebas dari pemblokiran email. Dan tips kali ini adalah berdasarkan pengalaman gue pribadi. Yaudah, langsung aja, ini adalah videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih banyak orang yang nyari iPhone X internasional? Padahal resikonya lebih tinggi daripada kalau kita beli iPhone yang X resmi. Entah emailnya nanti bakalan keblokir, dus sama aksesorisnya nggak ori, dan kondisi barangnya yang kita nggak tahu dapat yang bagus atau yang zonk. Belum kalau misalnya kita dapat barang yang emailnya keblokir, terus pas kita mau jual lagi, itu bakalan rugi banyak. Dan juga ngejualnya itu susah banget. Tapi sebenarnya nggak semuanya jelek kok, ada juga iPhone X internasional yang emang beneran bagus. Contohnya kayak iPhone 11 X Inter gua ini. Gua beli sekitar bulan Desember tahun 2021. Kalau dihitung itu berarti gua udah pakai HP ini setahun lebih. Dan untungnya semuanya itu masih berfungsi dengan normal. Gue juga nggak pernah ngerasain ada kekurangan sama sekali. Emailnya aman, baterai health-nya normal, iOS-nya juga gua udah update ke versi yang paling baru. Bodinya juga mulus banget, paling cuman agak retak sedikit aja di bagian layarnya. Retaknya ini pun karena kesalahan gue sendiri, tapi untungnya yang kena itu cuman tempered glassnya aja karena nggak sengaja jatuh sekali. Intinya semua masih sehat walafiat, alhamdulillah. Dan alasan gue pribadi kenapa milih iPhone 11 X Inter ini adalah karena dia punya harga yang jauh banget sama yang versi X resmi ataupun yang X iBox. Oke, tips yang pertama adalah belilah iPhone yang emailnya udah terdaftar. Jadi email itu dibagi jadi dua jenis, ada yang terdaftar di Bea Cukai dan ada juga yang terdaftar di Kemenperin. Di sini gue bakal bahas yang Kemenperin dulu. Kalau untuk email yang terdaftar di Kemenperin adalah iPhone yang didatangkan langsung sama distributor resmi kayak iBox, Erafone, Digimap, dan ada yang baru juga distributor dari Blibli. Dan iPhone 11 yang gue pakai ini terdaftarnya di Kemenperin. Padahal seharusnya iPhone X Inter itu terdaftarnya di Bea Cukai, bukan di Kemenperin. Tapi kalau asumsi gue adalah iPhone X Inter yang terdaftar di Kemenperin itu adalah iPhone yang udah dipakai atau udah aktif sebelum kebijakan pemblokiran email udah berlaku. Nah, bahayanya adalah ada seller atau toko yang entah gimana caranya HP X Inter udah terdaftar di Kemenperin tapi masih tetap kena blokir email. Jadi gua kasih saran, pertama, beli iPhone X Inter yang terdaftar di Kemenperin itu nggak apa-apa, tapi pastiin cek dulu update softwarenya udah di versi yang 16 atau belum. Kalau misalnya masih di versi 15 mendingan nggak usah. Atau kalian beli iPhone yang punya teman kalian dan pastiin juga kalau HP-nya udah dipakai lebih dari 3 bulan dan emailnya masih aman. Kalau misalnya dua saran tadi nggak sesuai, mendingan mundur aja deh, soalnya buat ngurus email itu bener-bener ribet dan mahal banget. Oke, jadi gua akan bahas yang Bea Cukai. Nah, buat yang iPhone X Inter yang emailnya terdaftar di Bea Cukai adalah iPhone yang dibeli sama orang Indonesia yang kebetulan lagi di luar negeri. Terus dia balik lagi ke Indonesia dan dia daftarin HP-nya ke Bea Cukai. Terus dia bakalan kena pajak, misalnya harga iPhone-nya itu di atas $500 atau kalau dirupiahin kurang lebih 7 jutaan. Kategori iPhone yang kena pajak itu kalau gue lihat harganya saat ini berlaku buat seri iPhone 12 ke atas. Kalau misalnya yang dipakai itu iPhone 12 ke bawah, itu nggak bakalan ada biaya pajak. Jadi cuman daftarin emailnya aja. Nah, kalau misalnya kalian udah terlanjur beli iPhone X Inter dan emailnya kena blokir, cara daftar emailnya adalah kalian wajib ke luar negeri dulu. Terus balik lagi ke Indonesia dan bilang ke Bea Cukai kalau kalian mau daftarin email iPhone kalian. Dan waktu pas daftar emailnya, satu orang itu cuma diperbolehkan daftar 2 unit HP aja. Nah, kalau misalnya mau daftarin langsung ke Bea Cukai tanpa harus ke luar negeri dulu, itu bisa atau enggak? Jawabannya adalah enggak bisa. Kalian itu wajib banget harus ke luar negeri dulu. Dan ingat, kalau kalian mau daftarin ke Bea Cukai, kalian wajib bawa HP-nya. Dan yang dibawa itu nggak perlu bawa dusnya, cuman HP-nya aja. Atau bisa juga pakai jasa daftar email, tapi bukan jasa daftar email yang abal-abal. Yang biasanya yang dikasih list itu mau didaftarin selama 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan sebagainya. Kalau jasa email yang kayak gitu, gue sangat amat nggak menyarankan buat kalian coba. Tapi kalau jasa email yang bener tuh, yang emang mereka keluar negeri dulu terus balik lagi ke Indonesia buat daftarin HP kalian. Cuma di sini gue nggak terlalu rekomendasiin, soalnya takut HP-nya dibawa kabur dan juga nanti biaya jasanya bakalan lebih mahal. Tapi kalau emang itu jalan satu-satunya, ya silahkan aja dicoba, nggak apa-apa. Tapi pastiin si jasa daftar emailnya itu beneran real atau udah ada testimoninya. Oke, tips yang kedua adalah cek unitnya
ngeceknya secara lengkap dan teliti. Pertama gue bakalan kasih tips kalau misalnya kalian belinya di toko counter atau di toko fisik. Biasanya yang pertama kali itu gue cek adalah di bagian kameranya. Misalnya gue lagi mau beli iPhone 11, gue itu selalu minta semua stok iPhone 11 mereka itu dikeluarin. Nah abis itu gue bakal bandingin hasil kameranya. Entah kenapa kalau kalian peka, kalian itu bakalan ngerasain adanya sedikit perbedaan, entah ada yang agak sedikit warm atau ada yang agak sedikit kebiruan. Kalau gue pribadi gue bakal pilih yang agak kekuningan atau ke warm. Terus gue juga bakal tes responsitivitas layarnya. Biasanya gue bakal nyalain Sensitive Touch-nya. Terus gue arahin ke sudut-sudut layarnya. Kalau buletannya ini kelepas, gue bakalan skip HP-nya. Terus gue bakal cek True Tone-nya juga masih nyala atau enggak. Dan kalau ternyata True Tone-nya itu udah nggak aktif, tandanya kalau LCD HP-nya itu udah pernah diganti. Atau kalian bisa download iTest buat ngetes sensor dan lain-lain. Kayak misalnya sensor gyroscope-nya, cek kompasnya, vibration-nya, dan lain-lain. Intinya semuanya kalian bisa cek di aplikasi ini. Dan jangan lupa cek tombol fisiknya juga. Abis itu cek port chargernya itu masih normal atau enggak. Sama yang terakhir jangan lupa ngecek bodinya. Kalau lecet itu wajar karena emang itu adalah HP bekas. Dan yang paling penting lecetnya itu nggak parah banget. Oke, tips ketiga adalah cek baterai health-nya. Nah ini biasanya yang paling ditakutin sama orang yang mau jual ataupun mau beli HP. Kalau gue sih ceknya gampang. Biasanya gue bakal beli yang minimal masih di atas 85%. Mau iPhone seri berapapun itu. Atau sebisa mungkin masih di atas 90%, itu lebih bagus. Intinya masih di atas 85%. Misalnya kalau mau beli iPhone 11 dan baterai health-nya itu di 100%, itu ada dua asumsi. Asumsi pertama bisa jadi baterainya itu udah disuntik yang nantinya bakalan turun setelah pemakaian 2-3 minggu. Turunnya sih normal menurut gua, nggak bakalan kurang dari 90%. Atau asumsi kedua yang emang beneran masih di 100%, yang artinya baterai HP-nya itu udah pasti pernah diganti. Kenapa gue bisa bilang baterainya ini udah pernah diganti? Ya logika aja sih ya, mana ada iPhone bekas apalagi itu iPhone 11 yang punya baterai health masih di 100%. Kecuali kalian beli HP baru, itu udah pasti baterainya masih di 100%. Tapi intinya sih sebenarnya nggak apa-apa walaupun udah pernah diganti atau disuntik, toh yang paling penting baterai health-nya nggak di bawah 85%. Oke, jangan lupa cek juga garansinya. Caranya kalian buka website checkcoverage.apple.com. Di situ bakalan ada informasi udah berapa lama HP yang mau kita beli itu udah aktif. Atau bisa juga buat yang mau beli seri iPhone 13 ke atas, itu bisa tahu kalau garansinya masih ada atau enggak. Keempat adalah cek aksesorisnya. Nah, khusus buat iPhone X Inter biasanya aksesorisnya itu semuanya KW atau yang biasa penjual bilang itu OM. Padahal udah ketahuan itu KW dan udah pasti umurnya nggak bakalan panjang. Kalau soal iPhone 11 yang punya gua ini, buat kabel sama casannya itu gua udah pakai buat ngecas dan itu ternyata lama banget. Udah gitu baru pakai sebulan semua aksesorisnya itu udah langsung rusak. Akhirnya gue beli lagi kabelnya dan gua ganti yang Lightning to Type C plus kepala casan yang support sama fast charging. Dan pastinya biar ngecasnya jadi bisa lebih cepet daripada yang sebelumnya. Terus juga gue yakin sih ini dusnya juga nggak asli. Soalnya dulu pernah beli iPhone 11 di Digimap dan dusnya itu nggak kayak gini. Ditambah print tulisannya juga agak aneh dan nggak kayak biasanya. Tapi sebenarnya sih buat gua itu nggak ada masalah sama sekali. Yang paling penting kondisi HP-nya dalam keadaan bagus dan nggak rusak. Tapi balik lagi ini tuh nggak semuanya. Ada juga iPhone X Inter yang aksesoris kayak dus, kabel dan lain-lain itu semuanya original. Kalau cara bedain mana aksesoris yang KW atau original itu sebenarnya menurut gua gampang. Tapi gua agak susah buat jelasinnya ke kalian karena gua nggak ada aksesoris yang originalnya. Jadi saran gua soal masalah ini kalian bisa searching aja dulu di Google atau bisa kalian tanya ke teman kalian yang emang ngerti sebuah iPhone. Mending kalian ajak aja biar ngasih tahu ke kalian kalau iPhone yang bakal dibeli itu aksesoris sama HP-nya itu benar bagus atau original. Dan yang kelima adalah cek detail iPhone-nya secara langsung. Oke, jadi soal ngecek barangnya secara langsung sebenarnya gampang aja kalau belinya di toko offline atau COD sama orang yang jual HP bekas. Tapi permasalahannya adalah gimana kalau belinya secara online. Oke, jadi
jadi saran gua kalau kalian belinya lewat online, kalian bisa minta detail selengkap-lengkapnya soal HP yang mau kalian beli. Contoh, minta foto HP-nya lagi, minta foto dusnya lagi, aksesoris dan lain-lain. Intinya sebisa mungkin secara lengkap. Terus kalian bisa konsultasi dulu ke teman kalian, kalau bisa tanya ke 5 orang teman kalian dan kasih link tokonya ke teman kalian. Terus tanya pendapat mereka kayak gimana, apakah barangnya bagus dan juga tokonya beneran terpercaya atau enggak. Kalau udah, kalian bisa bikin perjanjian sama tokonya. Misalnya bikin perjanjian kalau barangnya nggak sesuai sama deskripsi, kalian bisa atau enggak tuker barangnya. Kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa ya mending cari toko lain aja. Jangan lupa pakai video unboxing biar nantinya ada bukti kalau emang barangnya nggak sesuai deskripsi tokonya. Oke, kesimpulan buat kalian orang yang nggak mau ribet, gue sarankan kalian beli iPhone X resmi aja, kayak misalnya dari iBox, Digimap dan lain-lain. Itu udah paling aman banget, tinggal kalian cek aja kondisi HP-nya kayak gimana. Nah, buat kalian yang masih tetap mau beli iPhone X Inter, kalian wajib dan harus pusing dulu buat ngerti bedanya iPhone X Inter itu kayak gimana dan hal apa aja yang harus diperhatiin kalau mau beli sebuah iPhone X Inter. Itu penting banget, soalnya kalau kalian main beli aja itu bakalan rugi banget. Serius deh, mendingan gak usah sekalian. Soalnya gue pernah punya pengalaman waktu itu zamannya iPhone 5. Gue waktu itu terlalu excited banget main beli aja, soalnya saat itu harganya di bawah harga pasaran. Dan ternyata pas gue bawa pulang HP-nya itu ternyata hancur banget. Hancurnya itu setelah gue pakai 2 hari, tiba-tiba HP-nya mati total. Dan gue coba ngehubungin penjualnya, ternyata nomornya udah nggak aktif. Gue beli waktu itu beli di harga 5,5 juta dan servisnya habis 2 juta. Dan gilanya lagi masih tetap rusak dan mati, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya ya gue jual aja dalam keadaan mati dan dihargain cuman 700.000. Makanya gue sekarang kalau mau beli apa-apa itu harus bener-bener dicek dulu dan dicari tahu dulu biar nantinya gue nggak nyesel belinya. Nah, keuntungan kalau kalian mau beli iPhone X Inter itu kalian bakalan dapetin harga yang bener-bener terjangkau banget. Bisa selisih 1-2 jutaan dari iPhone yang X resmi. Gue sih jatuhnya beruntung banget bisa dapetin iPhone 11 ini, walaupun aksesorisnya ini gue yakin OM, tapi gue dapet HP yang bener-bener bagus. Dan yang paling penting emailnya aman dari blokir. Tapi gue minta maaf banget ke kalian, gue nggak bisa kasih tahu di mana gue beli iPhone 11-nya. Soalnya waktu itu gue beli 2 iPhone 11 dan gue belinya di counter mall. Buat iPhone 11 yang punya gue itu aman dari blokir email, tapi iPhone 11 yang satu lagi itu justru malah kena blokir email. Yaudah, mungkin segitu aja tips dari gue. Kalau kalian ngikutin semua saran gue yakin kalian bakalan dapetin iPhone yang emang beneran bagus. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak.